Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Hidayat dari Prodi Ilmu Komunikasi 22A dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mereview salah satu artikel dari Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu peran penting Muhammadiyah dalam pendidikan di tanah air. Langsung saja ke materinya. Muhammadiyah sendiri tidak hanya fokus dalam kegiatan organisasi keagamaan semata, namun Muhammadiyah sejak ratusan tahun yang lalu mempunyai kontribusi yang cukup banyak dalam dunia pendidikan di Indonesia. Meski banyak yang belum menyadari hal tersebut, sehubungan dengan hal tersebut, maka pada Selasa tanggal 12 bulan 10, Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Membedah Sistem Pendidikan Muhammadiyah yang diselenggarakan secara luring di ballroom gedung IK UNY dan diikuti secara daring oleh alumni UNY yang tersebar di berbagai daerah. Maksud dari diselenggarakan seminar yang masih dalam rangkaian Karangmalang Educational Forum 12 ini adalah untuk memberikan sedikit banyak gambaran kepada masyarakat luas tentang bagaimana Muhammadiyah mengambil peran penting dalam dunia pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan lembaga pendidikan, yaitu sekolah dari tingkat SD hingga SMU, bahkan universitas melalui sistem pendidikan yang inklusif. Hadir sebagai narasumber dalam seminar itu yaitu Prof. Dr. Abdul Muti MED atau Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, terus Prof. Dr. Abdul Munir Mulkam SU, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Haji Aulia LCM Hum, Direktur Mu'amalimin Muhammadiyah Yogyakarta, dengan moderator Beni Setiawan SH MSI, dosen FIS UNY. Ketua DPP IK UNY Prof. Suyanto PhD sangat mengapresiasi adanya seminar ini karena dunia pendidikan selalu menjadi isu aktual yang menarik untuk dibahas. Dalam kesempatan ini, Profesor Suyanto juga mengingatkan pentingnya kita memahami sejarah perjalanan bangsa, terutama dalam dunia pendidikan lewat para ahli, saksi, dan pelaku itu sendiri. Muhammadiyah sendiri jauh sejak zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia sudah berusaha untuk membangun sebuah sistem pendidikan yang modern, walau semua dimulai dari serpihan-serpihan hingga mampu membentuk sebuah sistem. Lalu Rektor UNY Prof. Dr. Sumaryanto MKes ketika memberikan sambutan mengaku sangat mendukung adanya seminar ini karena bisa melihat kembali, menyatukan, dan mempererat tali silaturahmi antar alumni terkait dengan Muhammadiyah. Sumaryanto juga mengakui bahwa Muhammadiyah selama ini telah berhasil menciptakan generasi yang unggul lewat dunia pendidikan. Muhammadiyah tidak hanya menjalankan syiar agama Islam, namun juga berperan menciptakan nilai-nilai sosial budaya dan tata laksana dalam kehidupan bermasyarakat, tambah Sumaryanto. Abdul Muti menjelaskan bahwa memajukan umat yang berarti juga memajukan bangsa merupakan pilihan utama dari gerakan Muhammadiyah. Kelompok-kelompok sosial yang sulit dipertemukan lewat sistem pendidikan yang bersifat dikotomi pada zaman Belanda berusaha diintegrasikan oleh Muhammadiyah lewat pendidikan yang tidak mengenal kasta sosial. Jika dulu pendidikan hanya dibagi dua, yaitu pendidikan yang berbasis pada agama yang diajarkan di pesantren dan pendidikan non-agama yang diselenggarakan oleh sekolah yang didirikan bangsa Belanda, Muhammadiyah berusaha menyatukan keduanya lewat pendidikan non-agama namun juga mendalami ilmu agama dan mampu membaca serta memahami Al-Quran yang menjadi kitab pedoman hidup bagi umat Islam.
Masih menurut Abdul Muti, Muhammadiyah juga ingin membangun persepsi bahwa tidak ada pendidikan yang sekuler sepenuhnya karena semua ilmu pengetahuan pasti berlandaskan ilmu agama. Narasumber yang lain yaitu Abdul Munir Mulkan ketika menyampaikan materi mengatakan bahwa seluruh gerakan di Muhammadiyah bisa disebut sebagai praktik pembelajaran pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Muhammadiyah membagi dua peran dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu majelis untuk sekolah atau disdakmen dan dikti, serta untuk luar sekolah tinggi tabligh. Tugas bagian tabligh ini adalah mengajar masyarakat lewat guru atau kiai yang terjun langsung ke desa, sehingga masyarakat di desa pun bisa belajar ilmu agama Islam dengan gembira. Ujar Abdul Munir Mulkan. Pendidikan di Muhammadiyah bertujuan untuk menyiapkan lingkungan yang memupuk kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rob dan juga dapat menguasai ilmu pengetahuan seni dan teknologi. Salah satu peran kiai dalam mengubah tata laku masyarakat terdahulu antara lain meluruskan tata laku penguasa dalam ritual. Mereka mengajak masyarakat memahami agama Islam seutuhnya, tidak hanya memurnikan ajaran Islam. Membangun musola, mengajak warga kampung untuk sholat berjamaah adalah peran penting Muhammadiyah dalam mendidik masyarakat memahami ilmu agama secara menyeluruh. Kiai Ahmad Dahlan sendiri juga berpesan bahwa dalam mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan agama tidak hanya cukup dengan memahami, namun juga harus ngelakoni atau mempraktekkan. Tambahnya, dalam paparannya, Haji Aulia menerangkan bahwa Madrasah Mu'amalin sebagai pencetak kader, yaitu ulama, pemimpin, dan pendidik di masa depan yang kelak dapat membawa misi gerakan Muhammadiyah. Dalam menciptakan kader, Mu'amalin berusaha untuk mendorong siswa mempraktikkan pemahaman agama mereka yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mu'alimin juga berkomitmen untuk membentuk karakter para kader penerus agar bisa memiliki akhlak yang mulia. Kader yang dihasilkan mu'alimin juga harus memiliki keterampilan berbasis kompetisi untuk menjawab kebutuhan duniawi seperti menjadi dokter, terus insinyur, dosen, namun tetap harus mengabdikan dirinya pada Muhammadiyah, kata Aulia. Pada sesi tanya jawab, Abdul Muti menambahkan bahwasanya Muhammadiyah juga sangat menyadari penyelenggaraan pendidikan adalah tugas negara. Dalam hal ini, Muhammadiyah mengambil peran sebagai pendukung dengan menerapkan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Khairani Faizah. Mungkin segitu saja dari saya tentang review artikel ini. Mohon maaf jika ada salah penyebutan atau salah kata maupun ucapan. Saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.